Maha-Mu kami berdoa dan bersyukur. Engkau Tuhan dan Bapa dan Raja kami. Izinkan hamba-Mu Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Engkau hanya memakai mulut hamba-Mu, bukan yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan kuasa-Mu dan otoritas-Mu, supaya semua rekan-rekan kami bergandengan tangan untuk berada di pihak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersyukur. Haleluya. Amin. Kebetulan harinya tanggal 1 Mei ya. Hari apa 1 Mei? Kita mau jadi burunya siapa hari ini, dan saya yakin dunia punya buruh. Kita jadi burunya Tuhan ya. Yang hadir di sini semua burunya Tuhan. Setuju ya? Dalam sebuah medan pertempuran ada apa saja kira-kira? Sebuah peperangan ada apa saja kira-kira? Hah? Ada pasukan? Ada senjata? Ada apa kira-kira dalam peperangan? Ada musuh, ada semuanya. Dan ingat, strategi. Ada intrik, ada politik, dan ada lawan. Ya. Siapa lawan kita kira-kira hari ini? Iblis. Kita gampang nyalakan iblis lawan kita. Oke. Di mana tempatnya iblis lawan? Kita mau ngelawan iblis nih. Di mana tempatnya? Di mana tempatnya iblis? Di mana tempatnya kerajaan setan? Yuk. Kita nih mau perang nih. Kalau orang perang kan harus tahu fokusnya. Lawannya siapa ini? Iblis. Di mana tempatnya? Hah? Di udara. Berarti kalau di udara perangnya pakai apa? Abab. Kalau dia di udara gimana cara ngelawannya? Gimana caranya? Coba. Makanya kita ini belajar. Ini medan pertempuran. Lawan siapa kita hari ini? Iblis di udara? Oke. Kalau di udara ngelawannya gimana nih? Nggak kelihatan. Senjata apa yang bisa menembus udara lawan setan? Kalau iblis di udara, bisa dilawan? Bisa dilawan nggak? Caranya gimana ngelawan setan di udara? Firman Tuhan, setannya ngapain kalau di udara dia? Melayang-layang, nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya. Mau ngelawan di mana lagi? Di kuburan? Kita bawa kembang, bawa kemenyan. Nggak bisa. Coba lihat. Renungkan dalam dulu. Siapa lawan kita? Matius 19, 20 ya? 28. Matius 28, 19, sorry. Saya bacakan tadi yang punya Pak Yun. Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita mau jadi pasukan Tuhan nih. Kita disuruh membaptis. Apa arti baptis? Apa arti baptis? Coba. Apa arti baptis? Bangsa Israel zaman dulu dibaptis dalam awan dan api. Waktu mereka dibaptis dalam awan dan api, apa maksudnya Musa? Bangsa Israel waktu mau jalan, mau berhenti, mau apa? Tergantung siapa hari itu. Kalau tiang apinya jalan, mereka jalan nggak? Baptis artinya tunduk dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang kita mau bertempur nih. Kita tunduk dulu nggak ini? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau saudara nggak punya perlengkapan yang sedemikian hebatnya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lanjut ayat berikutnya. Seperti rekan kita tadi. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan. Perintah Tuhan apa kira-kira? Perintah Tuhan hari ini apa? Pergi dulu. Atau kita melakukan perintah yang harus diajarkan sama orang. Kalau pergi saja, gampang nggak? Gampang. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dengan apa caranya? Yuk, dengan apa cara kita menjadikan semua bangsa murid? Dengan apa caranya? Beritakan Injil. Pakai apa? Oke, pakai firman. Terus pakai apa lagi? Hanya mulut? Kesaksian hidup. Kesaksian hidup kita ini sudah bisa kita tawarkan nggak? Anda masuk medan pertempuran yang demikian hebatnya loh. Coba, medan pertempuran kita ini, kalau menang jadi apa, kalau kalah jadi apa? Coba.
Kalau menang jadi apa kita, Bapak? Ya. Kita ini bertempur nih hari ini bersama Tuhan. Kalau menang dapat apa? Kalau kalah dapat apa? Menang dapat apa hari ini? Kekekalan. Dapat mahkota, dapat kehidupan. Kalau kalah kematian. Ya. Terus medan ini sebelum kita bertempur, Yesus ajarkan, sudah lakukan perintahku enggak? Perintah yang mana, Tuhan? Nah, bingung kan sekarang kita? Kita koar-koar terus hari ini. Banyak orang, gampang nggak kira-kira misalnya? Pak siapa namanya? Belakangnya Pak ya? Pak siapa? Hah? Nikodemus. Pak Nikodemus. Gampang nggak nyuruh orang jangan berbuat dosa? Gampang nggak? Jangan berzina, jangan iri hati, jangan marah. Gampang nggak? Gampang ya? Tapi kita sendiri, loh, kita ngajarin orang jangan berzina, jangan iri hati, jangan mementingkan diri sendiri. Tapi kita sendiri sama seperti itu. Galatia 5 ayat 19 coba. Kita ini medan pertempuran kita ini berat banget loh, sangat berat loh. Karena kita harus sadar lawan kita ini siapa ini, ya. Kita masih belum menjawab lawan kita ini iblis. Sudah tahu iblis, di mana posisinya kita belum tahu nih. Di mana posisinya lawan kita hari ini, ya? Perbuatan daging telah yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20 ya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, dan roh pemecah. Lanjut Charles. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Stop di sini loh. Perbuatan daging ini masih ada nggak di kita hari ini? Terus mau bertempur. Anda mau bertempur. Perbuatan daging tadi masih ada nggak? Loh, kenapa sebagai prajurit Tuhan masih ada tadi? Ayatnya bunyinya begini ya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan. Berarti apa artinya ku peringatkan? Betul-betul diperingatkan nggak sama Rasul Paulus? Ku peringatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu. Waktu Paulus nulis ini, seperti yang ku buat dahulu. Paulus orang beragama nggak? Beragama. Tapi kenapa dia punya itu semua? Masih punya iri hati, masih bisa dengki, masih bisa berselisih. Kenapa? Paulus berkata apa? Bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia layak atau nggak layak? Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara mau bertempur nih. Medan pertempuran kita lawannya iblis. Saya tanya, iblisnya di mana posisinya? Iblisnya di mana posisinya? Hah? Nah, daging kita. Kalau iblis di daging kita, gimana cara ngelawannya? Banyak orang meleset. Mikirnya iblisnya cuma di gedung, di gudang, di pabrik, di patung-patung. Tuhan gak ada peduli dengan patung, dengan gedung. Tengking-tengking seperti itu gak ada. Lawan yang terberat adalah iblis yang masuk dalam daging. Ini lawan terberat kita. Pertempuran kita di sini nih. Yuk, para pasukan Tuhan hari ini, Anda mau jadi pasukannya Tuhan yang terhebat kan? Amen. Mau jadi pasukan Tuhan terhebat kan? Kalau lawan iblis yang di dalam diri kita, ini pertempurannya nggak bisa mundur loh. Nggak bisa mundur kita hari ini. Apa yang kita ajarkan hari ini? Dalam pertempuran ada strategi, ada intrik, ada pengkhianat, ada pasukan beneran, ada yang benar-benar berperang, tapi ada juga penyusup. Ya kan? Ada nggak penyusup dalam pertempuran? Siapa kira-kira penyusupnya? Mata-mata. Hah? Mata-mata. Siapa kira-kira mata-mata itu? Saya setuju. Dalam pertempuran itu ada intrik, ada politik, ada mata-mata. Untuk melemahkan supaya jangan menang. Kita baca firman hari ini ya. Mata siapa sih sebenarnya yang kita pakai? Waktu kita baca firman hari ini, sebetulnya waktu kita baca itu matanya siapa yang mau kita pakai?
Mata Tuhan. Sehingga cara pandang kita pakai cara pandang Tuhan. Ya, setuju ya? Yuk. Kalau cara pandang Tuhan, apa yang kira-kira berguna untuk peperangan ini? Apa kira-kira yang paling berguna untuk peperangan ini? Nih, syaratnya ya. 2 Timotius 2 ayat 4. Saudara mau masuk ABRI, ada syarat nggak? Tentara, ada syarat nggak? Syaratnya gampang nggak kira-kira? Untuk masuk polisi, masuk ABRI, masuk para pasukan yang elit, ada syaratnya nggak? Ada. Setuju ya? Kalau dunia punya syarat, Allah punya syarat nggak? Atau semuanya awur-awuran aja? Yang penting pandai ngomong. Apakah begitu? Nah, syaratnya pasti lebih hebat. Karena ini pasukan yang luar biasa. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada. Ini ajaran nggak? Kita mau bertempur semua kan ya? Saya anggap di sini kita semua sudah layak menyandang baret. Wes, paling sedikit aja lah. Kita yang di ujung pertempuran. Saudara mau bertempur, masih mikirin rumah, masih mikirin anak, masih mikirin pemasukan, bisa bertempur lawan Tuhan, lawan setan? Tidak. Berat nggak pertempuran ini? Berat banget. Yang mau bertempur syaratnya jelas, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupan. Kita para pengajar, domba-domba kita ini peperangannya sama nggak sama kita? Sama. Kita para komandan peletonnya. Kalau komandan peletonnya ini masih bingung, nggak karu-karuan dengan kehidupannya, kira-kira apa yang diajarkan sama domba-dombanya, sama pasukan yang lainnya? Komandan peletonnya bingung dengan makan besok, bingung dengan berkat, bingung dengan ini. Kira-kira perangnya gimana lawannya? Coba. Jadi yang dikabarkan kira-kira apa? Waktu saudara bingung dengan fokus, bingung dengan kehidupannya, ojo perang, engkau kon mati. Lebih baik ikut sama. Coba, ini ada 2 peperangan nih. Peperangannya di dalam daging. Alam roh kita peperang lawan daging. Daging menawarkan sesuatu yang enak. Enak? Enak. Daging menawarkan dengan segala gemerlapnya. Bahkan Yesus waktu puasa ketemu dengan iblis, dia tawarkan segala sesuatunya dan enak. Jika engkau menyembah aku, tak berikan semuanya. Diajak ke bumbungan, jatuhkanlah dirimu, jadikan batu jadi roti. Semuanya yang enak-enak semua. Untuk dirinya Yesus, untuk dagingnya Yesus. Coba, kalau kita mau perang masih pusing seperti itu, kira-kira melemahkan nggak? Kita yang menekat mati nggak apa-apa, tahu-tahu di tengah jalan ojo soro itu, susah itu. Gimana kira-kira? Yang harusnya kita bertempur sampai mati, tapi kita di tengah jalan jangan. Ternyata komandan kita sebagai para pemimpin pasukan patah semangat. Kita mematahkan semangat orang-orang. Akhirnya siapakah kita hari itu? Kita adalah para pengkhianat sebetulnya. Kenapa? Karena harusnya mengabarkan sampai kepada kerajaan sorga, kita berhenti pada urusan kehidupan. Yuk. Mau bertempur? Ini berat loh. Masih ada waktu mundur ini. Masih ada, selama hidup masih ada waktu mundur nggak? Masih ada. Kalau nggak kuat bertempur, mundur saja. Daripada bertempur juga masuk neraka, ngapain? Mundur. Yuk, selama hidup kita milih loh. Tapi kalau sudah milih, baktikan diri pada Tuhan. Kita belajar sekarang. Efesus 6 ayat 13. Urusan daging kita, makanya di ayat Matius 28 tadi, kalau kita nggak bisa jadi contoh, terus perangnya gimana cara ngajarinnya?
Gimana caranya mengalahkan kedagingan? Coba contoh begini. Baca dulu nih ya. Efesus 6:11. Kan sering kan baca ini kan, Efesus 6:11 kan? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Wah, gagah banget nih. Supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Wah, gimana cara mengenakannya ini nanti ya? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, ya. Terus, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Kapan syaratnya? Sesudah kamu menyelesaikan. Apa arti menyelesaikan segala sesuatu? Kalau belum menyelesaikan, dengan dirinya sendiri belum selesai, boleh nggak? Boleh nggak? Belum boleh. Ingat loh, kita ini ngelawannya nggak karu-karuan loh. Melawan penguasa. Sebuah kerajaan yang demikian hebatnya. Kita sama setan umurnya tua mana? Tua setan. Setan di bumi ini bareng nggak sama kita? Atau dia lebih lama? Dia lebih lama. Umur kita berapa tahun maksimal? Bapak umur berapa ini? Saya baru 87, Pak. Sip, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak umur 87. Bagi saya bisa berguru sama Bapak. Kenapa? Karena punya pengalaman banyak. Pak siapa namanya? Usia. Pak Osia. Pak Osia bujui bayi gampang nggak kira-kira? Gampang karena masih bayi. Dengan pengalamannya Pak Osia, bohongin anak-anak kecil gampang. Saudara di hadapan setan, tua mana? Tua setan. Umurnya setan kira-kira berapa tahun ini dari ini? Hah? Ribuan tahun. Bisa bujuk setan? Bisa bohongin nggak sama setan? Nggak bisa. Dia umurnya sudah 6.000 tahun, saudara baru 87 tahun. Berapa persennya kira-kira? Hah? Coba. Kalau kita masih nggak yakin dengan diri kita, waduh, peperangan ini saudara diodal-odal dalam medan pertempuran, habis saudara, habis. Jadi betul-betul perhatikan, kita pasukan, kalau mau jadi pasukan, total sudah, total, dan sangat susah ini, sangat susah. Masih mau jalan? Atau mundur? Maju terus ya? Setuju saya. Pak Nikodemus, setuju. Kita belajar. Kemudian, awal dari segala pelayanan kita hari ini. Ini kita sudah niat nih. Kita nggak mau jadi pemberontak, kita nggak mau jadi penyusup. Tapi ada para penyusup yang mereka mengajarkan yang palsu-palsu. Matius 7:15. Matius 7:15 ya. Ini yang mengatakan siapa kira-kira? Yesus. Kalau dia mengatakan kira-kira ada nggak? Ada. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Inilah para pengkhianat yang masuk dalam kerajaan Tuhan. Ada nggak kira-kira? Ada nggak para penyusup ini? Kita kan kepengen tahu. Ada. Firman mengatakan ada kok. Tapi di mana orangnya? Saudara kumpulkan hamba Tuhan 1 juta orang. Saudara tanya, siapa yang jadi penyusup? Ada yang ngaku nggak kira-kira? Hah? Nggak usah 1 juta habis. Di sini saja, boleh ya? Saya bebas ngomong ya? Bebas ya? Kita semua rekan-rekan semua loh ya, boleh ya? Siapa di antara di sini yang disebut nabi palsu dan serigala yang buas? Coba. Ada yang ngaku nggak? Hah? Bukan saya yang jelas, Pak. Bukan saya. Semua pasti ngomong bukan. Amin. Amin. Ya, amin. Saya nggak nuduh loh ya, saya cuma tanya. Karena firman kata, waspada.
Arti waspada itu berarti hati-hati. Dan memang ada kan? Ada kan? Kita tinggal cari dia. Kira-kira kriterianya seperti apa? Kan gitu aja. Ya. Setuju ya? Setuju. Kita cari kriteria nabi-nabi palsu. Kita cari para pengkhianat ini. Kriterianya seperti apa? Yesaya 9 ayat 15. Belajar dari perjanjian lama sampai perjanjian baru nanti ya. Tua-tua dan orang terpandang, itulah kepala. Dan nabi yang mengajarkan dusta, itulah ekor. Ayat 16 ya. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Ya, ada loh ini penyesat. Gimana cirinya? Yesaya 32 ayat 7. Kalau penipu, akal-akalnya jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya. Ada orang nipu, akal-akalnya jahat. Ia merancang perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Jadi ada sesuatu yang didustai. Ada sesuatu yang dilencengkan. Kira-kira apa yang dipelencengkan? Apa yang dipelencengkan kira-kira? Firman. Gimana cara melencengkan firman? Hah? Pengajaran. Pengajarannya bagaimana yang bisa melenceng? Kan harus kita kejar terus nih. Pelajaran bagaimana yang bisa melenceng ini? Tidak Alkitabiah. Loh, nggak mungkin di Alkitabiah. Pasti Alkitabiah. Coba. Tafsir semaunya sendiri. Contohnya, kan kita cari hari ini. Perjanjian lama, ada banyak janji nggak? Nih, sekarang cari. Ulangan 28 ayat 1. Alkitab banyak janji nggak? Waktu Tuhan memberikan sebuah janji, siapa orang Israel itu? Pada waktu Tuhan memberikan janji lewat Musa, siapa orang Israel? Ulangan 28 ayat 1 ya. Siapa? Waktu Musa memberikan janji, siapa orang Israel pada hari itu? Budak. Kalau budak yang dibutuhkan apa? Hah? Kebebasan. Apa lagi? Harta. Berkat. Karena budak. Setuju ya? Kalau budak ditawarkan di luar itu, budak itu nggak punya apa-apa. Nggak punya kekayaan, nggak punya negara, nggak punya apa. Dia tawarkan, Tuhan tuh adil kok tahu. Butuh apa, dia kasih. Ya? Nih contohnya. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Setuju nggak ini? Amin. Amin kan? Amin. Coba baca baik-baik ini ya. Baca baik-baik. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Setuju nggak kita? Sering nggak ayat ini kita sampaikan pada jemaat? Sering kan? Ayat 3-nya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, dan selanjutnya. Senang kan? Tapi saudara perhatikan, ada kalimat apa di pertama? Ulangi Charles. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Jika engkau baik-baik dan melakukan dengan setia. Segala perintahnya. Ada berapa perintah ini? Ada berapa perintah? Zaman dulu ada berapa perintah? 10, gampang banget. Gampang banget. 666. Gak percaya kan? 666. Baca sendiri, dipilihin nanti ya. Baca sendiri. Kalau gak setia, beleset 1, apa akibatnya? Kalau gagal tok enak. Ayat 15. Ayat 15, yuk. Ayat 15.
Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah, tadi cuma perintah toh kan? Ditambahi ketetapannya. Yang banyaknya 666 tadi. Ya. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Lanjut ayatnya. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang. Saudara, kadang-kadang waktu mengabarkan janji di Perjanjian Lama, itu firman nggak? Firman nggak? Tapi saudara pernah bacakan dengan adil nggak? Kalau engkau nggak melakukan dengan setia, ini loh akibatnya. Gimana coba? Bisa dihindari nggak? Pak Hosea, ada suatu berkat yang besar. Tapi orang untuk dapat berkat itu harus melakukan semua perintah dan ketetapannya. Kalau nggak bisa dapat kutuk, mau nggak? Yo, ini firman loh. Ini firman. Melakukan dengan setia, nggak mungkin, nggak mungkin. Dengan ketetapannya. Mau punya Tuhan seperti ini? Mau nggak? Mau nggak punya Tuhan seperti ini penggambarannya? Pak Nikodemus mau? Masa urusan berkat aja dikutuk-kutuki sama yang kalau nggak bisa melakukan dikutuk? Coba. Alkitab ini penuh pelajaran. Sebuah pelajaran yang sangat baik. Sangat baik. Mendidik kita. Tahu fokusnya nanti. Coba. Itu firman. Kalau sampaikan harus komplit. Sampaikan. Ini loh. Kalau ikut yang lama dulu, gimana caranya Tuhan ngatur demikian beratnya. Sangat berat. Sangat berat. Makanya orang Israel zaman hakim-hakim, mereka melihat mujizat nggak hari itu? Waktu mereka di Mesir melihat mujizat nggak? Melihat kan? Mujizat 10 kali bahkan mujizat begitu banyak. Orang Israel puas nggak dengan mujizat? Puas nggak? Enggak. Nggak puas kan? Berarti mujizat tidak bisa membuat orang puas dan tidak bisa membuat orang percaya sama Tuhan. Buktinya mereka nggak puas kok. Kalau puas cukup satu mujizat aja. Mereka minta terus. Ini sama dengan halnya. Apa yang kita tawarkan hari ini? Mujizat itu firman nggak? Firman. Tapi kita tahu apa fungsi mujizat itu. Apa fungsi mujizat zaman dulu? Apa fungsinya? Meyakinkan bahwa ini Tuhan. Ya, untuk bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sekarang, Yesus waktu melakukan mujizat, bangsa Israel kenal Yesus nggak? Enggak, makanya Tuhan melakukan mujizat supaya mengakui bahwa Dia adalah Bapa itu sendiri dan Dia bisa membuat mujizat. Ya, setelah orangnya yakin, perlu nggak mujizat itu lagi? Setelah orang itu yakin percaya Yesus, sudah percaya, perlu dikasih lagi nggak? Bahwa ada mujizat begitu, tawarkan itu terus. Nah, fokus kita sudah berubah hari ini. Ya, ada perubahan fokus. Bukan itu yang dicari. Bukan itu lagi. Apa yang harus dikabarkan? Pertempuran ini apa yang harus diperkuat? Sekarang kita lihat lagi, ya. Kita belajar cari yang ini tadi ya. Cari nabi-nabi palsu dan para ini ya. Kita belajar dari Yeremia. Yeremia 6 ayat 13. Para pengkhianat, para pemberontak, biasanya seperti ini. Ketika dia di medan pertempuran ini ada berkat juga nggak? Menjanjikan sesuatu nggak? Kalau orang lagi panik, bisnis enak nggak? Di sini enak banget. Butuh makanan, butuh minuman, butuh segalanya. Orang lagi panik itu, biasanya kalau ditawarin, orang lagi panik ditawarin, sahut terus, nggak peduli dia, ya. Ingat, peperangan pasti ada yang untung besar. Setuju ya? Sebuah peperangan pasti ada uang yang berputar dan besar banget. Makanya Yeremia catat, Yeremia 6:13. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan. Ada nggak zaman dulu? Dulu ada. Kira-kira sekarang?
Kalau dulu film ini dicatat, hari ini gimana kira-kira? Di sini nggak ada. Di sini tidak ada, sini nggak ada. Tapi di luar. Banyak nggak Pak kira-kira? Nih. Dari kecil sampai besar, di antara mereka semuanya mengejar. Loh kok nggak mengejar Yesus? Kalimat ini aneh. Kok nggak mengejar Tuhan? Kok yang dikejar untung? Orang yang mengejar untung. Untuk siapa untung itu? Diri sendiri. Jahat nggak? Jahat nggak? Ini lagi kekacauan, lagi pertempuran. Cari untung dalam medan pertempuran. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak coba? Iya. Kalau mau cari untung jangan di medan pertempuran. Cari untung di pasar. Cari untung di pasar. Nggak ada yang komplain. Ini kurang ajar banget. Dalam medan pertempuran. Dalam keadaan orang kacau. Dalam keadaan orang tidak mengerti. Nyari untung di perang itu. Gimana Pak Osya? Iya. Kira-kira gimana orang seperti itu? Hah? Kurang ajar sih. Kurang ajar ya? Kira-kira di mana orang-orang kayak seperti ini? Hah? Kurang ajar banget kan? Harusnya kita ini menang perang, masuk kerajaan surga, gara-gara orang yang cari untung. Kita masuk kerajaan neraka. Karena kita tersesat. Coba. Harusnya, makanya penyesatan ini pasti pakai firman. Nggak mungkin orang menyesatkan nggak pakai firman. Pasti yang dipakai Alkitab. Tapi Alkitab yang dipelintir maksud-maksudnya. Saudara nggak ada saja bertobat. Kita pernah nggak hanya cuma janjikan sesuatu sama orang? Kita ingin orang itu diberkati. Kita kepingin orang itu diberkati. Tapi nggak kepingin orang itu masuk surga. Banyak nggak yang seperti itu? Di sini nggak ada. Kita bingung kalau jemaat itu nggak diberkati, kita bingung banget. Tapi kita nggak bingung kalau jemaat itu mati. Hah? Lebih enak mana? Jemaat diberkati atau jemaat masuk surga? Masuk surga. Hah? Dua-dua. Nah ini, kalau dua-dua, oke kita lihat. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku. Siapa orang yang boleh masuk datang dalam keadaan Tuhan? Datang ke ini menghadap Tuhan. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa saja mereka? Siapa saja orang-orang seperti itu? Yuk, marilah semua yang letih lesu berbeban berat datang padaku. Menurut saudara siapa yang letih lesu? Orang susah. Terus? Orang miskin. Orang sakit. Berarti orang kaya nggak boleh ketemu Tuhan. Mereka nggak punya beban. Hah? Gimana kalau orang kaya, konglomerat, pabriknya 1000, anaknya semuanya baik-baik semua, berkatnya hebat, nggak perlu ngadep Tuhan? Loh, tadi bilang orang susah, dia nggak susah sama sekali. Nah, pandangan siapa orang yang berbeban berat ini? Ada beban apa dia? Menurut kacamata Tuhan, ukuran sukses itu apa sih? Menurut pandangan Tuhan, siapa yang disebut susah? Siapa yang disebut susah? Hah? Orang berdosa. Kenapa? Karena nggak bisa mengampuni dosanya. Gimana caranya? Mari semua datang padaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Karena gembol dosa. Nah ini loh. Standar ini loh. Anda pikir Tuhan itu bingung dengan keadaan kita? Bingung kalau saudara menderita? Bingung kalau saudara ditagih utang? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Yang Tuhan pusing, yang Tuhan nangis kalau saudara mati. Ini nanti sesi 2 aja nih ya. Sekarang sesi ini. Cari untung. Gimana caranya cari untung dalam medan pertempuran ini? Kalau medan pertempuran ada pelayanan, ada gereja, gimana caranya nyari untung gimana nih? Gimana Pak Nikodemus? Saya kurang ngerti bahasa ini sebetulnya. Gimana sih? Mencari untung dan melakukan tipu ini gimana? Jual firman. Jual firman. Cara jualnya gimana supaya laku? Hah? Ngikuti tren. Terus sebetulnya ini gampang nggak sih sebetulnya? Ini terbuka nggak sih sebetulnya? Terbuka. Yeremia 14 ayat 14.
Yeremia 14 ayat 14. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Banyak nggak? Nggak ada yang ngaku tapi, ya kan? Sini nggak ada emang. Sini nggak ada. Dulu ada, Pak. Cuma dulu ada. Dulu ada, sekarang nggak ada. Sekarang pindah Surabaya semuanya. Hati-hati loh Pak ya. Lagi, lanjut lagi. Yeremia 23 ayat 30. Yeremia 23 ayat 30. Saya bacakan ayat serem-serem mungkin ini ya. Ini ayat yang sebelumnya kita sembunyikan saja. Kalau dibaca di mimbar gimana coba ceritanya? Saya berani karena saya berhadapan dengan rekan-rekan seperjuangan. Ya. Kalau di mimbar saya nggak berani bicara. Kalau ada domba-domba saya nggak berani. Ya. Bisa dilempari batu saya nanti. Atau kedok saya terbongkar. Ya kan? Sebab itu sesungguhnya aku menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan. Yang masing-masing dari temannya. Nabi Yesaya teman kita nggak? Musa teman kita nggak? Musa teman kita nggak? Loh iya dong. Musa teman kita dong. Yesaya teman kita dong. Makanya seringkali kita curi firman-Nya untuk kepentingan diri sendiri. Iya. Saudara bisa nggak khotbah pakai firman sendiri? Pak Nikodemus bikin firman sendiri Nikodemus gitu. Terus khotbahnya berdasarkan Nikodemus, berdasarkan Pak Osias. Kan nggak bisa. Semua yang di sini itu teman kita kan? Rekan-rekan kita semua kan? Kita curi firman-Nya untuk kepentingan diri sendiri. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi yang mencuri firman-Ku dari masing-masing ya. Terus sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikian firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuhkan mimpi-mimpi dusta, demikian firman Tuhan, yang menceritakan serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintah mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini, demikian firman Tuhan. Tegas banget Tuhan ini. Nah, sekarang mulai kita lihat nih. Ciri-cirinya sudah kelihatan. Apa yang membuat kita punya motivasi awal untuk berada di medan pertempuran ini? Kalau cuma cari untung, sakno. Kalau hanya untuk kepentingan diri sendiri, sakno. Kasihan saudara dan kasihan para pejuang-pejuang itu. Anda bisa menyesatkan mereka. Contoh dengan dusta dan bualnya. Orang Kristen pasti itu kan sebuah standar dari ini Kristen. Betul ya? Betul ya? Orang Kristen pasti diberkati. Memang begitu. Memang begitu. Zaman dulu saja, waktu hukum Taurat masih ada orang miskin. Buktinya apa? Tahun ke-7, hasil panenmu biarkan supaya orang-orang miskin mengambilnya. Berarti hari itu pun juga ada orang miskin. Ya kan? Tidak semua orang Israel kaya raya, tidak. Dunia juga punya aturan. Dunia punya aturan nggak untuk kaya? Atau nggak ada? Apa aturan dunia? Nah, rajin menabung. Oke, kita baca firman-Nya. Kalau nggak ada firman kan nggak enak nih. Kita baca firman-Nya. Amsal 6 ayat 6. Ini firman nggak Amsal 6 ayat 6? Firman. Ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Saudara, sama semut gede mana? Secara badan gede kita. Secara pikiran pintar mana? Loh. Aduh. Jujur ibu ini ya. Coba sekarang. Kita sama semut hebat mana sebetulnya?
Kita punya pikiran, kita punya kaki, kita punya tangan, kita punya mata, kita bisa pakai pakaian. Tapi kenapa harus disuruh belajar sama semut? Sebetulnya malu nggak? Malu. Malu banget. Malu banget. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Pernah lihat rajanya semut? Enggak ada. Presiden semut kan enggak ada. Ia menyediakan rotinya pada musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila mana engkau bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Otomatis ayat 11-nya, maka datanglah kekayaan yang begitu besar kepadamu. Miskin. Tapi kan orang Kristen Tuhannya buat mujizat. Kan sering kan? Kita ngelawan firman gak hari itu? Misalnya sekarang, untuk memperoleh berkat cukup ayat firman gak mengajarin begitu kok. Ngajarin bekerja. Coba berapa banyak tadi para penyesat yang di luar tadi, para pemberontak. Tenang, ikut Yesus semuanya pasti beres. Padahal firman berkata, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara gak bisa apa-apa. Waktu ini sebuah firman, nggak bisa dirubah. Waktu kita terusir dari surga, apa firman-Nya Tuhan? Dengan berpeluh engkau akan mencari, dengan berpeluh engkau akan mencari nafkah. Dari lahir sampai engkau mati. Itu firman. Mau dirubah sama orang-orang kan? Ngapain susah-susah begitu? Kan Tuhan bisa buat mujizat. Ya kan? Sering kan seperti itu kan? Ubah air ini jadi anggur. Ubah batu jadi roti. Siapa yang ngomong begitu? Nah, udah tahu kan? Tuhan bisa nggak buat mujizat sebetulnya? Bisa. Kalau dirasa perlu dipaksa nggak? Tuhan maha tahu nggak sebetulnya? Tuhan maha tahu nggak? Maha kuasa nggak? Maha tahu, maha kuasa. Enak nggak ikut Tuhan yang seperti itu? Kalau dia maha tahu, maha kuasa, perlu kita ngomong lagi nggak bingung-bingung? Hah? Makanya Tuhan tadi nggak usah pusing tentang hidupmu. Tuhan tahu nggak kita lagi berjuang? Tahu, semuanya dia tahu. Kita ini komandan peleton. Pasti ada atasan lagi. Masa kita perang Tuhan nggak kasih makan? Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Tapi waktu perang bukan begini, ayo kita ke medan perang, di sana ada makanan. Kan enggak. Bukan fokus dikasih makannya, tapi memenangkan pertarungan ini. Gitu loh. Yuk lagi baca lagi. Amsal 19 ayat 15. Amsal 18 ayat 9 jelas. Kemalasan mendatangkan tidur. Enggak, betul tadi. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari apa arti si perusak? Ini loh perusak-perusak di medan pertempuran. Iya kan? Coba. Berapa banyak hamba Tuhan di luar yang menjanjikan cuma begini-begini doang, nggak usah kerja, diberkati. Ini pokoknya segala sesuatu beres dengan doa. Beres dengan begini, beres dengan begitu. Seakan-akan rohani loh. Ya kan? Coba sekarang. Hamba Tuhan itu nggak pakai sekolah dokter bisa menyembuhkan. Dokter itu iri. Untuk sekolah kedokteran bayarnya mahal nggak? Perlu ilmu nggak? Tapi enak belajar Alkitab. Satu profesi bisa semuanya. Ahli ekonomi perlu belajar nggak? Perlu. Hamba Tuhan lebih hebat dari para pengajar ekonomi, para ahli, para banker, kalah semua kan? Coba, kalah semua kan? Iya kan? Dokter, ahli operasi, ahli jantung, semua kalah kan? Kita cukup masuk ke hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan di sini nih, yang di sana. Ikut Kristen sakit, oh gampang, tumpang tangan, bim salah bim, abrakadabra, sembuh. Tahu nggak arti kata abrakadabra itu? Tuhan berkata semuanya terjadi. Itu abrakadabra. Dan dipakailah dalam acara
KKR dan acara sulap. Makanya lihat hari ini kekristenan hari ini. Coba lihat hari ini, saudara lihat para pengkhianat para ini semuanya selesai hanya dalam satu profesi. Kenapa kok begitu? Kenapa begitu? Coba perhatikan baik-baik. Apakah benar seperti itu? Apakah perintah Tuhan kita tiba-tiba jadi orang sakti? Hari ini yang ditawarkan di gereja cuma isinya berkat kan? Mujizat, kesembuhan, keselamatannya itu udah pasti selamat kok. Apa betul begitu? Nanti sesi 2 kita pertajam lagi ya. Kita sekarang kejar orang-orang ini supaya pengkhianat ini nggak ada lagi nih. Ratapan 2 ayat 14. Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan kau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan dusta dan menyesatkan. Coba lihat. Tidak ada yang mengembalikan kita dalam masuk kerajaan surga. Semuanya seolah-olah hanya untuk di bumi ini. Kayaknya orang Kristen hari ini levelnya peperangan kita cuman kalau sudah jasmaninya enak, selesai. Pak Hosea, Pak Nikodemus, kita berjuang demikian hebatnya. Kita lihat hamba Tuhan yang lain yang di Surabaya, jauh lebih hebat. Gerejanya 10.000, AC-nya mewah, semuanya hebat. Apakah Bapak minder dengan orang-orang begitu? Hah? Minder? Enggak. Karena tergantung apa yang dikabarkan. Gimana caranya bisa gerejanya besar seperti itu, Pak? Gimana caranya? Pak Nikodemus, gimana caranya? Gimana caranya bisa beli rumah yang mewah seperti? Boleh nggak dalam firman? Boleh. Boleh nggak kita menikmati dunia dengan kekayaan? Boleh nggak? Boleh, nggak diatur. Boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Tapi kalau misalnya sekarang saya tanya, boleh nggak cari keuntungan dari firman? Kenapa mereka nekat? Kenapa kita nggak nekat? Karena dia berani berusaha. Berarti lebih hebat mana mereka sama Pak Hosea? Mereka berani berdusta, kita nggak berani berdusta. Di mata Tuhan siapa yang lebih hebat? Kita. Pak Hosea lebih hebat. Pak Nikodemus lebih hebat. Orang-orang yang jujur. Rasul-rasul yang hebat. Coba pelajari. Siapa rasul-rasul yang mewariskan kekayaan secara jasmani? Ada nggak? Rasul Paulus kekayaannya diwariskan pada siapa? Rasul Petrus diwariskan. Padahal Petrus dulu kan bilang, Tuhan, aku melayani engkau. Dapat apa aku ini? Ya kan? Aku sudah meninggalkan keluargaku. Dapatnya apa? Apa yang mereka wariskan? Apa yang mereka wariskan? Nanti sesi 2 ya. Makanya hari-hari ini kita ini betul-betul ya, medan pertempuran kita nggak karu-karuan, Tuhan. Tidak karu-karuan. Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tahu nggak kasih yang dingin? Kita seolah-olah mengasihi. Setuju ya? Seolah-olah mengasihi. Tapi aslinya kebalikan. Contoh paling gampang. Tuhan ngomong, yang ku kehendaki belas, bukan gampang kan? Ada sebuah firman, yang ku kehendaki belas kasihan. Ada firman juga, kamu menelan rumah janda-janda. Gimana caranya menelan rumah janda-janda?
Gimana caranya menelan rumah janda-janda? Apa arti menelan? Markus 12 ayat 40. Ayat 38 dulu ya, sampai ayat 38-nya ya. Markus 12 ayat 38. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Di sini nggak ada, ya. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang biarin. Mereka ini pasti menerima nanti. Sekarang ini aman. Ya, sekarang aman. Sekarang ini mau apapun kita ini aman. Coba, pendeta yang salah pun, pengajar yang salah pun, yang melencengkan firman pun, semuanya aman. Aman nggak, Pak? Aman. Nggak ada penghukuman di sini. Tapi biarin. Teruskan saja. Kita mau seperti mereka? Enggak. Kita hari ini tahu fokus kita. Aku nggak mau jadi seperti itu. Kita bukan seperti itu. Ya. Kita nggak mau. Kita mau betul-betul menjadi pasukan Tuhan. Sehingga motivasi kita ini tahu. Kita ini memilih hidup loh, Pak. Perjuangan kita ini kalau meleset, mati kita ini. Mati loh. Mati loh. Kalau cuma bertempur kalah menang tok, biasa. Kalau kita sampai kalah, amblas loh gini. Mengerikan loh. Ya, sekarang lihat nih. Roma 16 ayat 17. Kita cari orang-orang ini supaya tidak ada lagi dalam medan pertempuran kita. Ketika kita menemukannya, buat mereka sadarkan kembali. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindari pengajaran gimana yang menimbulkan perpecahan, menimbulkan godaan. Kalau keselamatan, orang bisa pecah nggak? Karena keselamatan nggak bisa. Keselamatan bisa menggoda orang lain nggak? Iri hati gitu, nggak bisa. Tapi ketika khotbah tentang sesuatu yang lain, berkat, orang bisa iri kan? Ya kan? Tergoda. Wih, kok dia bisa ya? Harusnya aku juga bisa lebih hebat lagi. Ya kan? Coba kita melihat hari ini seorang hamba Tuhan yang begitu besar misalnya, kita iri pasti. Karena ada berkat yang dia terima. Tapi kalau lihat Pak Hosea melayani Tuhan setengah mati, keringetan, bahkan mengorbankan dirinya, ada yang mau seperti Pak Hosea? Hah? Rasanya loh, lah apa niru-niru seperti itu? Ngapain, itu kan susah. Ya kan? Nggak ada menimbulkan godaan seperti itu. Nggak ada. Tapi kita mau diakui sama Tuhan hari ini. Kita hari ini mau diakui sama Tuhan. Kita cari yang betul-betul sesuai dengan firman. Kita belajar dari Pengkhotbah 2 ayat 10. Pengkhotbah 2 ayat 10, Charles. Kita baca dari ayat 4 aja, lebih lengkap, Charles. Ya. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak laki-laki dan perempuan
Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai banyak sapi, kambing, domba yang melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Enak nggak keadaan orang ini? Enak dong? Aku mengumpulkan bagiku perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendaki, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah segala jeripayaku. Enak nggak orang seperti ini? Kalau ada orang yang bisa melakukan ini semua, enak nggak? Ya kan? Betul ya? Setuju semua ya? Kita sepakat kan? Ini keadaan yang paling enak. Paling enak. Tapi firman mengatakan apa? Ini kan sering kan? Kalau ini dijanjikan ke orang, menarik nggak Pak? Menarik. Menarik banget. Menarik banget. Wow, hebat Kristen ini, hebat. Enak. Semua yang diingini matamu terpenuhi. Semuanya. Bahkan banyak gundik 1000. Waduh. Puncak kesuksesan dari seorang manusia yang pernah hidup di bumi. Ya, setuju ya? Kita mau belajar dari Salomo nggak? Mau kan? Mau kan? Mau belajar, mau, boleh dong. Makanya Salomo kasih pesan. Ya. Ayat 11-nya. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara mau belajar sama Salomo. Semuanya itu sia-sia. Mau cari yang sia-sia atau cari yang nggak sia-sia hari ini? Coba. Kalau saudara cuma menawarkan yang tadi, firman katakan apa sih? Semuanya sia-sia. Nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ya, ibarat Tuhan buka toko hari ini. Kalau tokonya Tuhan ini cuma jual keselamatan, orang datang nggak? Orang bisa nggak? Misalnya Tuhan nih ya, Tuhan buka toko. Tokonya hanya ada pengampunan dosa dan keselamatan. Orang datang nggak? Hah? Nggak datang? Loh, ini sekarang. Di dunia ini, saya sederhanakan. Tuhan hanya punya air kehidupan. Tuhan hanya jual air kehidupan. Orang datang nggak? Kalau orang mengerti, air kehidupan itu kita perlukan nggak? Orang yang hidup pasti tahu itu perlu. Perlu didiskon, perlu diobral nggak? Hah? Nggak perlu. Karena orang butuh, orang tahu. Makanya orang beritahu. Yesus itu punya sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Apakah itu? Kekekalan, kehidupan. Nggak perlu didiskon. Kalau orang diskon barang, dikasih bonus-bonus itu, berarti barangnya. Makanya banyak orang menawarkan obral. Yang diobral, mujizat. Yang diobral, berkat. Yang diobral, kesembuhan. Ingat, air kehidupan nggak usah ditawarkan apa adanya, nggak perlu didiskon. Pasti orang butuh. Ngapain diobral-obral? Kalau sekarang kita ini beradu, hanya menawarkan sesuatu berkat. Yang lain punya berkat nggak? Yang lain punya berkat nggak? Punya. Berarti ada saingan dong. Yang lain bisa disembuhkan nggak? Yang lain punya umur panjang nggak? Kalau yang lain bisa, makanya kita perlu ngobrol supaya laris karena ada. Karena kita punya saingan, dagangan kita perlu di. Saudara, bayangkan loh, kita ini prajuritnya Tuhan, diperlengkapi senjata yang demikian hebat. Berikan apa yang perlu. Hanya keselamatan, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Jangan diskon-diskon lagi, ya.
Jangan diskon lagi. Pengkhotbah juga ngajarin, Pengkhotbah 5 ayat 15. Atau di tempat 14 harusnya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tidak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Nggak bisa apa-apa kan? Iya kan? Lanjut ayatnya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pula ia pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlala-lala menjaring Angin. Jelas ya? Tidak. Menjaring angin. Kalau khotbah tentang berkat dan tentang kehidupan tadi, yang dikhotbahkan cuman, ya kan? Itu semua sia-sia kok. Di bumi semuanya lo sia-sia. Bahkan jangan khotbahkan angin. Khotbahkan yang jiwamu diperlukan sampai masuk kerajaan surga. Ya? Jelas ya? Ya. Pak Osea mau khotbah apa nanti? Minggu depan mau khotbah apa sama jemaat? Angin atau? Hah? Mau khotbah isi angin atau gimana hari ini? Kalau kita tahu itu semuanya sia-sia. Makanya orang Kristen harus di-blend, harus ditempa. Pikirannya harus ditempa. Di dunia ini jangan takut mati. Ayo perang sama Tuhan. Habis-habisan standar kita, goalnya sudah bukan lagi jasmani. Goal kita sudah masuk kerajaan surga. Sekalipun mati nggak ada masalah. Sekalipun menderita nggak ada masalah. Tapi diperkuat jiwanya. Jiwa kita diperkuat. Dunia ini sementara. Cari yang namanya kekekalan. Ada jemaat mau mati besok, doakan supaya cepat mati, tidak apa-apa. Asal masuk kerajaan surga. Sekarang gini, kalau hari ini seandainya Tuhan panggil, kita semua dipanggil meninggal hari ini, mau nggak? Mau nggak? Mau atau ragu-ragu? Diberikan kerajaan surga, mau nggak? Mau. Masih bingung nggak? Masih mikir nggak? Makanya ini yang harus diberikan kepada umat, kepada para pejuang-pejuang ini. Pertempuran ini nggak ada masalah. Sekalipun kita kena peluru, kita ditembak di medan pertempuran, nggak ada masalah. Karena mati di medan pertempuran adalah keuntungan yang besar. Rasul Paulus nggak takut sama sekali. Dia tahu hidup ini adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Cari yang namanya, kalau cari untung, cari untuk jiwa, jangan untuk jasmani. Ya, yuk. Sudah ngerti ciri-cirinya kan? Di sini nggak ada, di luar banyak. Kalau begitu, apa yang harus kita perbuat? Apa yang kita perbuat ketika ketemu orang-orang seperti itu? Bertobatlah. Kita mengasihi mereka. Jangan dimusuhi. Kita rangkul mereka. Kita doakan mereka. Kita ajak kembali. Karena Tuhan nggak mau kok satu tersesat. Semuanya harus kembali. Harus kembali. Tidak boleh tidak. Makanya 2 Korintus 11 ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai. Nah, ternyata banyak juga ya Pak saya ya. Firman catat juga ya soalnya. Ya kan? 14-nya. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai. Nah, nih, ya. Medan pertempuran ada samaran, ada intrik dan lain-lain ya. Ayat 15-nya nih. Jadi bukanlah suatu yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Yuk, masih banyak kan di sini kan, berarti kan masih banyak yang masuk dalam firman ini. Tapi kita nggak tahu siapa dia. Lebih dalam lagi jelas. Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak
yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Berarti banyak kan? Kalau sampai ditulis terus-terusan begini. Ketika melayani, kelihatannya punya kasih yang begitu hebat. Ya, bibirnya manis, omongannya manis-manis. Ketika kita memilih untuk menjadi pengajar, yuk balik lagi zaman dulu. Zaman waktu kita masih muda. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang kita tawarkan? Kembali tadi ke Matius tadi. Waktu kita menjadi pelayan Tuhan, apa sih motivasi kita? Renungkan dalam hati, tidak usah dijawab, gak usah tolak-tolak nanti menuduh. Ya, renungkan. Apa motivasi kita? Jangan sampai kita mengenapi firman. Filipi 3 ayat 2. Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Hati-hati terus-terusan. Berarti memang keberadaannya ada. Waspada benar-benar. Ayat 17. Ayat 17. Tadi Charles. Ayo. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan. Sama nggak dengan Matius tadi? Sama nggak? Kita menjadi teladan. Kalau teladan itu bukan cuman mulut. Betul-betul saudara berani nggak ngomong hari ini? Di medan pertempuran, ikutlah aku, tirulah aku, ikuti teladanku. Berani nggak? Bisa nggak hidup kita hari ini dijadikan role model dalam kehidupan ini? Bisa nggak kehidupan kita di rumah, di mimbar, di pasar, dimanapun jadi role model sehingga kita ngomong ikuti teladanku, ikuti teladannya Pak Hosea, ikuti teladannya Pak Nikodemus, ikuti teladannya Pak Adrian di sini. Semuanya berani nggak ngomong seperti itu? Ikuti teladanku. Berani nggak kita? Ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Ayat Filipi tadi jelas. Filipi 3 ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai lawan dari salib Kristus. Sakjane dia itu musuh. Musuh. Kenapa dia menjadi musuh? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib. Dan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara. Ini jelas nggak ayat ini sebetulnya? Buat saya kurang jelas sih sebetulnya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Apa maksud ayat ini? Gimana Pak Hosea? Saya kurang jelas soalnya. Kesudahan mereka itu pasti binasa. Tuhan mereka ialah perut mereka. Apa arti Tuhan mereka itu perut mereka Pak Hosea? Hah? Hal-hal yang dapat binasa. Tuhan mereka di perut posisinya. Hah? Menggambarkan apa sih sebetulnya ini? Hah? Berarti ada kan? Berarti Tuhan mereka itu kebutuhannya. Dimasukkan ke dalam siapa ini? Berarti ternyata mereka itu tidak bertuhan sebetulnya. Tapi mereka mengaku punya Tuhan. Dan Tuhannya di perut. Nah itu. Makanya itu. Urusan-urusan duniawi. Pokoknya segalanya urusan duniawi. Sekarang saya mau tanya. Urusan duniawi urusan apa dong Pak? Kedagingan. Ada apa di daging? Nah itu tadi loh. Ini loh kedagingan ini. Semua yang urusan daging itu harus dilawan nggak?
Fokus kita hari ini harus dilawan. Tuhan nggak ngurusi lagi yang daging-daging begini. Bebaskan umat, bebaskan para pejuang supaya mereka konsentrasi. Sekalipun mati nggak ada masalah. Yang penting masuk kerajaan surga. Urusan-urusan begitu itu sudah jangan dikotbahkan lagi. Kita ini tugasnya sama hari ini sama Tuhan. Tuhan ingin kita memenangkan pertarungan tanpa memperdulikan kepentingan-kepentingan duniawi. Ya. Ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah surga. Nggak tahu lagi kalau kewarganegaraan dari Jombang, dari Surabaya, dari Gresik saya nggak tahu lagi. Kewarganegaraan kita jelas. Kita pasukan surga. Kita akan kembali ke surga. Ya. Dua warga negara. Hah? Jasmani kita dunia. Iya. Rohani kita surga. Ya, kembalikan apa yang menjadi milik surga. Lakukan terhadap dunia apa yang menjadi milik dunia. Dunia punya peraturan, lakukan. Makanya pengkhotbah juga ngajari. Jadi orang jangan terlalu saleh, engkau akan bisa mati karena kesalehanmu. Jadi orang jangan terlalu fasik, nanti engkau akan mati. Apa artinya kadang-kadang? Banyak orang yang mengikut Tuhan menjadi bodoh. Mengikut Tuhan setengah mati pokoknya karena Tuhan itu membuat mujizat, dia nggak mau melakukan apa-apa. Seolah-olah semuanya untuk Tuhan bisa lakukan semuanya untuk dia. Bisa mati nggak orang itu? Mati. Waktu dia nggak melakukan apa-apa untuk makan, nggak mau kerja, nggak maunya ini jadi batu sandungan kan? Akhirnya dia bisa kecewa sama Tuhan. Padahal Tuhan ngajarkan imbang untuk roh, untuk warga negara kerajaan surga, untuk jiwa, lakukan yang terbaik. Untuk dunia, lakukan yang sesuai dengan firman. Semuanya diatur kok. Semuanya diatur. Sehingga fokus kita hari ini, ketika kita bertempur, kita menjadi prajurit yang sangat-sangat kuat. Yang memperkuat semua rekan-rekan kita. Memperkuat rekan-rekan kita. Sehingga kita layak untuk menyandang nama Yesus Kristus. Saudara, bukan main-main loh. Menyandang nama Kristen itu berat banget loh. Filipi 1 ayat 21. Mungkin mau habis waktunya. Filipi 1 ayat 21. Oh ya. Ini loh. Kita punya nggak prinsip seperti ini? Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Ini baru namanya untung besar. Kalau hidupnya adalah seperti Kristus, matinya adalah... Nah kalau hidupnya nggak sama Kristus, nggak seperti Kristus, matinya, ya nggak untung. Ini yang dicari. Kalau mau cuan-cuan yang besar sekalian, jangan yang tembre-tembre, ya. Jangan setengah-setengah, cari cuan yang gede sekalian, Pak Hosea. Ya, Pak Hosea sekarang dikasih uang 1 triliun perlu nggak, Pak? Perlu sekali. Perlu sekali, tapi matinya masuk neraka, mau nggak? Matinya masuk neraka? Oh, enggak mau. Hah? Mau berapa lama? Diberi uang banyak masuk surga. Nah itu paling cocok. Paling cocok. Paling cocok. Tuhan jahat nggak, Pak? Enggak. Kalau dirasa Pak Hosea perlu dikasih sama Tuhan, dikasih nggak? Pasti dikasih. Pasti dikasih. Tapi Tuhan tahu. Yang dikatakan Bapak terjadi. Nah, sekarang gini, Pak. Terus Tuhan tahu. Ini saya mau tanya. Ini misalnya keberadaan deh. Waktu Pak Hosea dikasih uang 1 triliun, pikiran yang pertama, untuk apa bang itu? Untuk melayani Tuhan. Melayani gimana caranya? Ya, untuk bagaimana surganya sehingga sidang Tuhan saya bertambah-tambah. Terus? Dengan cara kita gunakan uang yang kami dapat itu. Ya terus? Mendirikan gereja yang besar. Oh. Kita, Nah, ya kan? Ya kan? Ya. Oke. Kalau kita mempunyai banyak sekali penginjil-penginjil itu membiayai kemana-mana. Oke. Sekarang kita lihat nih. Kita teliti sedikit aja. Yang membuat orang bertobat, gedung gereja atau uang? Kedua-duanya, Pak. Enggak ada seperti itu. Saya bilang gitu, kalau Bapak tidak ya waktu. Nah, misalnya begini sekarang. Misalnya begini, Pak Hosea. Misalnya begini. Bapak bisa nggak nginjilin orang, ya, membuat orang itu percaya
tanpa campur tangan Roh Kudus? Bisa nggak? Udah bisa. Hah? Berarti yang diperlukan duit atau Roh Kudus? Tuhan ini hebat nggak sih sebetulnya? Kalau dia cuma mau buat umat, gampang nggak? Gampang kan? Tuhan mau buat umat gampang kok. Mau buat orang percaya sama Tuhan gampang nggak? Sangat gampang. Sangat gampang. Peranan kita itu apa sih sebetulnya? Pak Hosea dapat uang 1 triliun tadi. Wah, hebat. Hebat banget. Dia bisa membuat orang bertobat. Karena ingin dapat uang 1 triliun tadi. Wah, hebat. Ikut Tuhan, aku bisa dapat menikmati hidup ini. Kemudian Pak Hoseanya mati masuk neraka. Ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Ini loh, fokus yang satu ini loh. Begitu orang punya uang, kelihatannya tujuannya mulia. Besarin gereja. Kalau gerejanya Bapak besar, siapa yang dilulukan? Hah? Ayo. Kalau gerejanya Pak Hosea besar banget, siapa yang hebat? Yang punya gereja. Terus ada firman begini, Tuhan, gimana aku caranya jadi yang terbesar? Gimana caranya aku jadi yang terbesar? Tuhan perintahnya apa coba? Jadilah apa arti terkecil Pak Hosea? Coba, ini loh. Makanya kita kan nggak sadar kan? Kita ini punya spiritnya Petrus. Punya spirit Petrus belum bertobat. Dia tanya, Tuhan, gimana caranya jadi terbesar? Sampai hari itu terjadi pertengkaran kan? Terus Tuhan jawabnya apa? Kalau mau jadi terbesar, jadilah terkecil. Itu artinya gimana? Merendahkan diri. Kelihatan nggak? Ya. Hah? Merendahkan diri. Terus, kalau emang terkecil ya memang nggak kelihatan. Orang mungkin nggak memandang pelayanan kita. Mungkin orang nggak melihat kita. Tapi mata Tuhan melihat. Mata Tuhan tembus nggak diri kita ini? Terbuka nggak? Terbuka habis. Telanjang kita di hadapan Tuhan. Ada motivasi apapun hilang. Kadang-kadang inilah fokus kita. Kita melayani, kita ingin jadi terbesar, ingin terkenal. Jangan-jangan kita ini sudah sebetulnya, gelar kita ini sudah pejuang. Sudah pejuang, karek didik tok kepengin jadi jenderal, kepengin jadi pecundang. Sedikit tok loh, eman kan? Eman kan? Sudah melayani susah payah setengah mati. Sudah ini, hidupnya enak memang. Tapi ternyata meleset sedikit pun. Meleset sedikit tok aja. Dan tidak disadari loh. Tidak disadari loh. Ambisi ketika punya gereja besar. Jemaatnya dari mana Pak kira-kira? Kalau Pak Hosea hari ini dikasih uang 1 triliun, punya gereja besar di Jombang, dari mana Pak Hosea? Jombang ya? Di Jombang ini Pak? Nganjuk. Terus dia bikin gereja yang terbesar di Nganjuk. Semua fasilitas yang datang dikasih sembako semua. Dikasih antar jemput semuanya. Karena uangnya banyak kan? Terus gerejanya Pak Nikodemus di mana? Misalnya di daerah Nganjuk juga. Jemaatnya kemana Pak? Hah? Coba, ayo renungkan dalam-dalam. Renungkan dalam-dalam. Renungkan dalam-dalam hari ini. Anda sekarang diberkati Tuhan. Salah satu di sini dapat berkat yang begitu besar. Dombamu dari mana? Tetangga. Terus Anda nggak lihat? Yang Pak Nikodemus dombanya cuma 10, dilus-lus setengah mati, dirawat, dikabarkan kebenaran, tiba-tiba ditarik. Kalau mau diberkati ikutlah Pak Hosea. Nih lihat, aku diberkati gimana coba? Coba gimana? Coba menyakiti nggak? Yang di sini gimana akhirnya? Hah? Kecewa kan? Kecewa kan? Terjadi peperangan karu-karuan dan setan itu pintar kalau mau memecah belah pintar. Kasih satu diberkati der. Yang lain, ketika ada gereja yang diberkati, jujur aja. Apa statementnya? Ini adalah tanah yang subur, yang susah. Kalau ada gereja kecil, nggak ada AC, nggak ada kipas angin, jemaahnya itu saja. Diberkati nggak? Kalau menurut standarnya Pak Hosea tadi, jangan ke sana, di sini saja. Ya udah Pak,
Coba bayangkan. Padahal kita di mata Tuhan semuanya ini sama. Coba ya, yang mandang kita ini kan Tuhan. Tuhan itu tahu hati kita masing-masing. Di antara para pejuangnya, ada salah satu orang yang gak mau terkenal tapi dia berjuang buat semuanya. Kira-kira sama Tuhan diapakan orang itu? Diberkati luar biasa. Walaupun dia mungkin gak dapat, tapi dihargai sama Tuhan. Tapi kalau yang satunya lagi, katanya Tuhan, wah iki korupsi ini. Dia mau terkenal sendiri nih. Memang hebat. Dia bisa kasih makan semuanya. Tapi dia mulai cari tenar sendiri nih. Gimana coba? Jangan-jangan Pak Hosea kita ini hari ini loh, gak usah muluk-muluk. Apa yang kita lakukan hari ini jadikan teladan. Jadi teladan. Gak usah niru-niru yang enggak. Tirulah Yesus Kristus. Kalau mau cari patron, Yesus yang utama. Dan lihat belajar dari rasul-rasul. Jangan belajar dari rasul-rasul yang nyamar. Coba lihat. Memang keinginan itu nggak salah. Tapi itu bisa membuat yang lain kasihan loh. Coba hari ini saya kepingin aja berandai-andai. Pak Hosea dari Nganjuk ya? Di kotanya? Di desanya Pak, saya melayani di tengah hutan. Tengah hutan. Misalnya di tengah hutan dibangun gereja yang besar, kira-kira gimana? Saya dari Surabaya bangun. Iya. Di sampingnya Pak Hosea. Tak bangun lebih apik, lebih bagus. Boleh nggak? Jemaatnya tak ambil. Oh ya enggak boleh. Nah ini sekarang. Saya mau tanya nih, yang salah saya atau Pak Hosea? Saya datang dengan sebuah modal yang kuat, bangun di sebelahnya. Saya bangun dan saya pikir yang nyaman jemaatnya pindah. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh atau nggak boleh? Nah, kita berandai-andai aja, berandai-andai nggak ada masalah. Saya salah nggak? Hah? Ya kan? Terus dombanya diambil, boleh nggak? Lah memang buat dombanya Pak Hosea. Dombanya bukan domba saya. Lah kalau dombanya Tuhan, ya kan boleh-boleh saja. Nah, sekarang pertanyaannya gini, saya punya hati. Maksudnya gini Pak, dia tahu kalau saya ada gereja kok dia saya. Lah, nah ini mulai muncul nih sekarang, ya kan? Mulai muncul nih. Berarti, misalnya ya saya dulu aja. Saya yang bikin gereja di sana kebangetan temen dong. Saya kebangetan. Yang di sini juga kebangetan. Wong dombanya duduk pede kok bingung. Iya kan? Coba sekarang loh. Pak Nikodemus dombanya punya siapa? Bapak juga punya Tuhan. Kalau dititipi domba itu repot aja. Nah, itu tadi. Puji Tuhan. Nah, itu tadi. Itu loh jawabannya. Ya terserah Tuhan. Wong dombane PE Tuhan. Pak, sekarang enak nggak gini Pak Hosea? Bapak pegawainya Tuhan kan? Kita hambanya Tuhan kan? Disuruh jaga domba 1000, enak nggak? Nggak enak kalau pegawai berseni telek, berseni sembarang kalir. Enak mana? Dombanya cuma 1 atau 10, sama-sama masuk kerajaan sorga. Enak mana? Upahnya sama kok. Domba 10 sama domba 1000. Hah? Seandainya? Sama enaknya? Ya, sesuai talenta. Tapi kalau saya boleh milih, lebih baik domba saya cuma 10. Nggak repot. Domba 1000 telek ya, ngedusi domba, ngasih makan. 10 lebih gampang. Nah, itu tadi. Artinya sebetulnya kita ini begini loh. Pelayanan kita tidak ditentukan oleh banyaknya domba. Tapi betul-betul kita ini jadi teladan di mata Tuhan. Kalau kita dipercaya cuma 1, ya terima. Nggak dipercaya punya gereja, ya cari gerejanya orang untuk melayani di sana. Kenapa hamba Tuhan hari ini saling protektif diri? Terhadap hamba Tuhan yang lainnya saling protektif. Kalau nggak sejenis, nggak boleh. Kalau nggak seiman sama dia, nggak sevisi, nggak boleh masuk. Tertutup, karena takut rebutan. Kita loh semua sama kok hari ini.
Kalau kita semuanya punya hati rekan seperjuangan Tuhan, yang kita pikirkan kepentingan siapa sih sebenarnya? Kan kepentingan Tuhan. Domba tadi punyanya Tuhan, apa mbok pek-pek-peken, apa mbok balen, ambil semuanya. Terserah Tuhan. Kalau orang punya mental seperti itu, hatinya terbuka di hadapan Tuhan, hatinya nggak ada motivasi. Kira-kira, saya mau tanya ini, Pak Hosea misalnya Yesus Pak, Bapak menemukan di antara semua di sini ini, semuanya ada yang paling jujur Pak Nikodemus misalnya, hatinya semuanya clean, bersih, semuanya loyalitas dan lain-lain hanya untuk Pak Hosea, dan yang lain-lain punya motivasi. Bapak percayakan pada siapa kira-kira? Percayakan pada siapa? Pada Pak Nikodemus. Kenapa? Karena terbuka kok di matanya Pak Hosea, semuanya terbuka kok. Dia tahu isi hatinya masing-masing hambanya. Dia tahu semuanya. Dia tahu semuanya. Dia pasti kasih kepercayaan yang luar biasa pada Pak Nikodemus. Tuhan loh. Coba saudara bisa menyembunyikan sesuatu sama Tuhan? Nggak ada. Sama orang bisa, sama Tuhan nggak bisa sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Saya lanjutkan ayatnya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, pekerjaan kita hari ini buahnya apa? Selama ini kita berpikir, pelayananku sudah menghasilkan buah. Buah apa yang saudara tawarkan? Buah apa yang saudara tampilkan hari ini? Buah pelayanan atau buah pertobatan? Karena ya pertobatan. Karena kalau buah pelayanan beda hasilnya, beda goalnya. Yang kita lakukan adalah buah pertobatan. Ayat 23, aku didesak dari kedua belah pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Memang itu jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kita semua ini, karena ada jemaat-jemaat ini, supaya jemaat-jemaat tidak tersesat, supaya para pejuang-pejuang, para pejuang-pejuang yang kita mentorin, semuanya selamat semua. Semuanya selamat. Fokusnya harus jelas. Tanpa fokus yang jelas, kita jadi pengkhianat, kita jadi pemberontak. Kita nggak seperti itu. Kita mau memperkuat yang namanya jiwa. Sesi 2 kita lanjutkan ya. Kita tutup di sini dulu ya. Mau ada nyanyi satu lagu ya? Enggak kan? Ada nyanyi enggak? Hah? Sesi 2 ya. Bapa di surga, di dalam namamu kami serahkan semua rekan-rekan kami Tuhan, semua pikirannya sevisi dan sepikir bersama Kristus, dan kami melihat dari kacamatamu Tuhan, cara pandang bukan cara pandang kami. Kami hari ini memandang dari cara pandangmu Tuhan. Siapakah umat kami? Siapakah orang-orang Kristen di sekitar kami? Siapakah yang ada di sekeliling kami? Kami memandang dari cara pandangmu Tuhan. Mereka jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Mereka jiwa-jiwa yang harus direbut dari dunia ini. Mereka harus punya kekuatan. Mereka harus punya visi bersamamu Tuhan. Dunia ini punya segala sesuatunya. Ada penderitaan, ada kesenangan. Semuanya tidak menarik lagi buat kami Tuhan. Tapi kami tahu, jika kami ada di sini, kami akan memberikan buah yang sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Kami melayani Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Di dalam namamu Tuhan kami berdoa syukur, supaya kami sehati dan sepikir bersamamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin.